Halo sahabat All Friends, ketemu lagi dengan Kak Arif atau Kak AR ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Panter Mandiri ketiga ya, TO UTBK yang ketiga tentang matematika soshum. Oke, udah siap ya? Yuk kita simak bersama pembahasannya. Nah, soal yang pertama di sini tentang statistik ya. Jika diketahui di situ ada 7 buah data, ya, 6, 8, A dan seterusnya, memiliki rata-rata 5 dan modus 4. Nah, maka median dari data tersebut berapa? Nah, tentunya teman-teman semua harus ingat ya, materi statistika ya, yaitu tentang mean, median dan modus. Nah, Kakak yakin kalian semua sudah paham semuanya ya. Nah, tinggal kita eksekusi bagaimana cara menghitung atau mengetahui mediannya. Nah, yuk. Nah, di sana dari soal diketahui nih yang pertama, dia bilang rata-ratanya 5. Ya kan? Rata-ratanya 5. Nah, berarti mencari rata-rata, kita jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, berarti kalau dijumlah semua, kita punya A plus B plus C plus 24 dibagi 7, ketemunya harus sama dengan 5. Nah, kan gitu. Nah, kemudian kalau 7-nya ini kita kalikan ke 5, ya, kita peroleh A plus B plus C plus 24 sama dengan 35, atau A plus B plus C sama dengan 11. Benar ya, dipindah ruas saja. Nah, terus di informasi berikutnya dia bilang modusnya 4. Ya kan? Modus itu apa? Data yang paling sering muncul. Betul ya? Nah, dari data yang kita punya, kita tahu bahwa 6-nya udah muncul 2 kali di sana. Betul ya? 6-nya udah ada 2 kali. Nah, artinya karena modusnya 4, ya, maka angka 4 itu harus muncul lebih dari 2 kali. Benar ya? Angka 4-nya itu harus muncul lebih dari 2 kali supaya 4-nya bisa jadi modus. Nah, berarti di antara ketiga data yang belum tahu nilainya ini, A, B, C ini, nah, maka 2 di antara mereka harus bernilai 4. Gitu ya. 2 di antara mereka bertiga ini harus bernilai 4. Boleh dimisalkan, misal A-nya sama B-nya itu sama dengan 4. Ya. Sehingga kita punya C-nya sama dengan 11 dikurangi 4 tambah 4. Atau 11 dikurangi 8 alias C-nya 3. Paham ya? Kenapa harus 4? Maaf, kenapa 4-nya harus 3? Paham ya? Supaya 4-nya bisa jadi modus. Nah, dari sini karena sudah ketahuan datanya semua ya, 3, 4, 4-nya 3 kali, 6-nya 2 kali, dan 8 paling gede datanya. Nah, sehingga kita ambil tengahnya nih median. Nah, ketemu. Jadi mediannya sama dengan 4. Bisa ya? Oke. Lanjut kita ke nomor 2, masih tentang statistika, diketahui di sini dia bilang nih, median dan rata-ratanya tinggi badan 7 orang atlet adalah sama. Nah, setelah ditambahkan 1 orang lagi, atau orang ke-8 berarti ya, nah maka rata-ratanya menurun nih. Rata-ratanya menurun 10, tetapi mediannya tetap. Jika 8 data tersebut diurutkan dari yang paling pendek ke yang paling tinggi, maka selisih, perhatikan pertanyaannya, selisih tinggi badan antara atlet terakhir yang ditambahkan dengan urutan keempat. Artinya apa? Yang kita cari adalah selisih H dengan D. Maksudnya apa sih? Nah, ini kakak misalkan nih awalnya nih, ya. Kita masih ingat rumus yang tadi ya. Nah, di sini ketujuh data atau ketujuh atlet itu kakak misalkan A, B, C sampai dengan G. Ada 7 orang ya berarti ya. Nah, karena dia bilang rata-ratanya sama dengan mediannya. Nah, mencari rata-rata kan berarti dijumlahin semua tuh. A tambah B tambah C sampai G dibagi dengan 7 sama dengan D. Kenapa sama dengan D? Karena dia bilang rata-ratanya sama dengan mediannya. Ya kan? Dari A sampai G, mediannya adalah D. Nah, dari sini kalau kita kalikan silang ya, 7-nya dikalikan ke kanan, begitu kita punya A plus B plus C plus E plus F plus G sama dengan, ini kan tadi 7D ya, 7 kali D 7D, kemudian dikurangi D, D-nya yang ini pindah ke sana. Jadi 7D dikurangi D sama dengan 6D. Paham ya? Nah, berikutnya orang ke-8 masuk nih, orang ke-8 kakak misalkan H. Nah, dari sini kita punya apa nih? Orang ke-8 masuk sehingga rata-ratanya turun 10. Nah, berarti rata-rata 8 orang ya, berarti A tambah B tambah C seterusnya sampai dengan H dibagi dengan 8 karena ada 8 orang adalah rata-rata awal dikurangi 10. Rata-rata awalnya adalah D. Berarti
rata-rata yang ke-8 orang ini adalah D-10. Gitu. Nah, kemudian kalau kita kalikan ke kanan lagi, 8-nya dikali pelangi ke D-10 ya, maka yang ruas kanan menjadi 8D dikurangi 80. Betul ya? Nah, sementara yang ruas kiri, yuk perhatikan di baris sebelumnya nih. Nah, dari info yang atas itu kita punya A plus B plus C, ini, ditambah E tambah F tambah G, itu sama dengan 6D. Gitu ya. 6D ditambah dengan D yang ini, kan jadinya 7D ya. Jadi 7D ditambah H. 7D tambah H sama dengan 8D min 80. Akibatnya apa? Kalau 7D-nya pindah ruas ke kanan, ya kita punya, nah, H sama dengan D dikurangi 80, alias H dikurangi D sama dengan 80. Maksudnya apa? Nah, berarti selisih ya, selesai nih. Selisih nilai H dan D, benar ya? Berarti selisih tinggi badan orang yang baru aja masuk, ya, atau si H, dengan orang keempat adalah ketemu nih. Berapa? 80. Bisa ya semuanya ya? Paham ya? Jadi selisih H dengan D sama dengan 80. Lanjut nomor 3, masih tentang statistik. Nah, kalau ini tentang rata-rata gabungan, ya, masih ingat rumus ini? Tolong dihafalkan. Nah, kemudian kita baca dengan seksama gitu ya, dengan teliti, dan jangan salah masukin. Nah, yuk kita lihat. Banyak siswa kelas D adalah 40, ya. Berarti ND-nya ini 40 ya. ND-nya ini 40. Kemudian siswa kelas E ada 30, berarti ini NE-nya. NE-nya, banyaknya siswa kelas E. Nah, kemudian nilai rata-rata ujian matematika kelas E lebih 7 dari nilai kelas D. Nah, di sini kita misalkan rata-rata nilai kelas D itu adalah X bar D. Berarti X bar E-nya adalah X bar D ditambah 7. Benar ya? X bar E-nya adalah 7 lebihnya dari kelas D. Berarti X bar D ditambah 7 per total siswa semuanya. Gitu ya, kita pakai rumusnya ini, jangan lupa dan jangan salah masukin ya. Nah, setelah nemu seperti ini, kita punya data seperti ini ya berarti ya. 84 sama dengan X bar D kali 40 ditambah 30 kali X bar D. Nah, itu dikali pelangi ya. X bar D tambah 7 dikali pelangi dengan 30, sehingga kita punya 30 X bar D ditambah 210 dibagi dengan 70. Nah, kalau dikali silang, ya kemudian dicari XD-nya, ketemu nih. 70 XD ya sama dengan 5670. Ya, ini kita kalikan sana aja ya. Dikalikan terus dikurangi 210. Nah, dari sini kita tahu X bar D-nya sama dengan 81. Jadi nilai ujian rata-rata kelas D adalah 81. Is that? Lanjut. Nah, nomor 4 tentang pertidaksamaan nih. 3X per 2 min X kurang dari 3. Nah, kebanyakan siswa akan mengalihkan 2 min X-nya ini ke kanan. Ya, sehingga 3-nya dikali pelangi dengan 2 min X. Kalau soal kita berbentuk pertidaksamaan, ya, alangkah baiknya jangan dilakukan. Ya, karena kita nggak tahu nih tanda 2 min X itu apa, apakah positif atau negatif. Nah, sehingga amannya kita pindah aja tuh 3-nya yang di ruas kanan itu pindah ke kiri. Jadinya 3X per 2 min X dikurangi 3 kurang dari 0. Nah, sehingga kita punya 3X per 2 min X dikurangi. Nah, setelah dipindah ruas, kita samakan penyebutnya. Jadi, penyebutnya biar sama-sama 2 min X. Berarti yang atas juga dikali 2 min X. Dikali pelangi yang atas, sehingga kita punya seperti ini. Nah, benar ya? Berarti dikurangi 6, dikurangi 3X ya. Tapi hati-hati, di sini juga harus teliti loh ya. Suku kedua ini, pengurangannya ini harus dalam kurung ya. Takutnya banyak siswa nggak teliti di sini. Nah, sehingga dari sini kita punya 6X min 6. 6X dari mana sih? Nah, dari sini. Ini ada tanda min, ketemu min 3X. Jadinya plus 3X ya. Jadi 3X ditambah 3X ketemunya 6X, kemudian minus ketemu 6. Jadinya minus 6. Gitu? Nah, penyebutnya 2 min X, kurang dari 0. Nah, dari sini kita cari pembuat nolnya. Nah, dari clue sebelumnya mungkin udah tahu ya pembuat nolnya siapa, begitu. Nah, pembuat 0 untuk pembilang, berarti pembilangnya disama dengankan 0. Berarti kita punya 6X min 6 sama dengan 0, alias X-nya sama dengan 1. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bawah ya, yang penyebut, berarti 2 min X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu dua buah nilai X, kita pasang di garis bilangan ya. Satunya di kiri, duanya di kanan.
Nah, untuk mengecek tanda plus minusnya yang mana aja, kita bisa mengecek dengan mengambil sembarang nilai X. Ambil X-nya bebas terserah kalian ya, sahabat. Yang penting jangan ambil yang ada di garis bilangan. Berarti ambilnya selain 1 dan selain 2. Misal kita ambil 0, boleh ambil 0, yang paling gampang kan. Nah, setelah itu dimasukkan ke pertidaksamaan yang terakhir ini. Berarti kan kita punya apa tuh? 6 kali 0 dikurangi 6 berarti min 6 ya. Dibagi dengan 2 kurangi 0 kan 2. Nah, minus 6 bagi 2. Angkanya berapa nggak penting, yang penting tandanya aja. Min dibagi plus, oh ternyata hasilnya negatif. Gitu ya. Nah, perhatikan, tadi kita mencoba X-nya dengan 0. Kita coba X-nya dengan 0, kita lihat posisi 0 di mana sih? Nah, karena di sini ada angka 1 dan 2, maka posisi 0 ada di sebelah kirinya 1. Nah, artinya apa? Karena ketemunya negatif, maka tanda di sekitar 0 adalah negatif. Dan karena tidak ada akar-akar yang kembar, maka tandanya akan selang-seling. Gitu ya, akan selang-seling. Nah, begitu. Terus yang diminta apa nih? Yang diambil yang negatif atau yang positif? Diperhatikan tandanya. Tanda apa sih? Tanda ini. Tanda pertidaksamaannya. Nah, karena dia minta kurang dari 0, maka kita ambil yang negatif ya. Berarti kita ambil yang kanan kiri nih. Nah, begitu. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah yang tanda negatif ini. Berarti kalau 1 ke kiri artinya X kurang dari 1, ya, atau apa? 2 ke kanan berarti X lebih dari 2. So, number 4, the answer is C. Paham ya? Oke. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini masih pertidaksamaan juga, tapi dia melibatkan tanda mutlak di sana. Nah, kalau begitu, perhatikan di sana X-nya adalah dibatasin dari min 1 sampai 3. Nih ya. X-nya dibatasin dari min 1 sampai 3. Artinya nanti X yang kita temukan nggak boleh di luar itu. Nah, kalau mau enak, ini boleh pindah ruas dulu ya. Min akar 4X plus 8 ini pindah ke kanan, jadi kita punya mutlak X plus 2 kurang dari atau sama dengan akar 4X plus 8. Nah, biar akarnya hilang, boleh kita kuadratkan. Berarti menjadi, nah ini ya, X plus 2 dikuadratkan kan jadinya X kuadrat plus 4X plus 4. Yang ruas kanan kalau dikuadratkan kita punya 4X plus 8, akarnya hilang. Nah, berikutnya pindah ruas, ya, sehingga di sini 4X-nya boleh hilang, gitu ya. Berarti tinggal X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 0. Kalau difaktorkan, ya, dia kan selisih kuadrat ya, berarti menjadi X min 2 kali X plus 2. Nah, dari sini kita punya X-nya 2 atau minus 2. Nah, langsung seperti tadi, kita pasang di garis bilangannya. Yang sebelah kiri yang kecil, yang min 2, yang kanan yang gede. Nah, bedanya dengan yang tadi, di sini tanda kita ada sama dengannya, kurang dari atau sama dengan. Artinya, di sini bulatnya bulat isi. Ya, min 2-nya bulat isi, 2-nya bulat isi juga. Artinya min 2 sama 2-nya ikut. Nah, terus cara mengecek tandanya boleh seperti tadi ya, boleh seperti tadi. Cek dengan mengganti X-nya dengan angka terserah kalian ya, sahabat. Selain min 2 dan 2, misalnya kita ambil 0. Kalau X-nya kita ambil 0, terus dimasukkan ke pertidaksamaan tadi, berarti kita punya min 4 ya, min 4. Min 4 itu negatif. Nah, artinya apa? Angka di sekitar 0 itu negatif. Perhatikan 0 posisi di mana? Apakah di kiri, tengah, atau kanan? Nah, ternyata 0-nya di kiri, di tengah, sorry. 0-nya di tengah, kan gitu. Artinya tanda di sekitar 0-nya negatif. Dan karena kita nggak ketemu sama akar-akar yang kembar, ya, maka yang lain tandanya juga nggak kembar alias beda-beda, alias selang-seling gitu ya. Di sini 2, di sana min 2, kan nggak ada yang kembar ya. Kembar tuh angkanya sama. Nah, terus untuk mengarsir darahnya yang mana, ya, kita ambil, kita lihat dulu tandanya. Oh, dia maunya apa sih? Dia maunya kurang dari. Oh, berarti kurang dari diambil yang ini dong. Nah, jadi X yang kita temukan ya adalah dari min 2 sampai 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Tetapi perhatikan dulu, domain atau X kita, ya, X kita dibatasi dari min 1 sampai 3. Artinya X-nya paling kecil itu min 1. Nah, padahal kita ketemunya X-nya min 2 di sini. Ya sudah, berarti ini nggak berlaku lagi. Karena min 2 lebih kecil dari min 1. Nah,
Berarti kita ambil X-nya paling kecil min 1 tetap ya, ikuti domainnya itu. Nah, kemudian X batas kanannya tetap 2 ya, karena 2 itu masih lebih kecil dari 3. Oke ya. Nah, dari sini dia bilang X-nya itu, ini ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya dari A sampai B. Artinya yang kiri jadi A, yang kanan jadi B. Berarti A-nya itu min 1, B-nya itu 2. Pertanyaannya apa? 2A ditambah B. Berarti sama dengan 2A, berarti min 2 ditambah 2. Tambah 2, berarti sama dengan 0. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu. Oke, kakak kira udah paham ya nih ya. Nanti kalau belum paham silakan dilatih lagi ya. Mungkin ini ada di kelas 10 ya. Silakan dibuka lagi materi kelas 10-nya. Nah, berikutnya nomor 6 tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Tentunya sifat-sifat ini jangan dilupakan. Nah, dari sini kita punya akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 3 pangkat 8x pangkat 5 sama dengan 1/81. Nah, berarti karena akar sama dengan akar setengah ya, berarti pangkatnya yang dalam akar itu dibagi 2. 8x pangkat 5 dibagi 2 jadinya 3 pangkat 4x pangkat 5. Nah, kemudian kalau ada seper itu jadi pangkat negatif ya. Karena kita tahu 3 pangkat 4 itu kan sama dengan 81 ya. Berarti kalau 3 pangkat min 4 hasilnya bukan minus 81 ya, hati-hati. Masih banyak yang ketemunya min 81. Nah, kalau pangkatnya negatif jadi seper ya. Jangan ikutan negatif hasilnya. Gitu. Berarti 1/81 diubah jadi 3 pangkat min 4. Nah, karena basisnya udah sama, berarti boleh coret tinggal pangkatnya doang tuh. Jadi 4x pangkat 5 sama dengan min 4, berarti kita punya x pangkat 5 sama dengan min 1, so x equal to ya min 1. Nah, x-nya udah ketemu, pertanyaannya x pangkat 3 tambah x. Berapa tuh? X pangkat 3 tambah x berarti min 1 pangkat 3 ditambah min 1, ketemunya minus 2. Jadi nomor 6 jawabannya bebek. Lanjut nomor 7 tentang masih mirip yang tadi ya, pertidaksamaan. Nah, karena yang ruas kanan udah 0 ya, yang kanan udah 0, tinggal langsung cari pembuat nolnya. Nah, untuk pembuat 0 si pembilang, nah itu kayaknya bisa difaktorkan, cuman nggak mudah ya. Nggak mudah mencari faktornya, sehingga harus pakai rumus ABC nih. Masih ingat ya rumusnya ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ini pernah dipelajari di kelas 9 SMP. Nah, berarti kita punya X-nya, dimasukin ABC-nya, begitu, ketemu hasilnya min 1 plus minus akar 6. Ada dua ya. Bisa min 1 plus akar 6 atau min 1 min akar 6. Nah, simpan dulu. Sekarang kita lihat penyebutnya sekarang. Nah, penyebutnya di sini kakak bilang definite positif. Kok bisa? Kenapa disebut definite positif? Kita perhatikan ABC-nya. Ya, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Diskriminannya berapa tuh? Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Kalau teman-teman hitung, nilai diskriminannya itu, coba berapa? B kuadrat berarti 1 dikurangi 4 kali 1 kali 2. Benar ya? 1 dikurangi 8. Nah, negatif kan ya? Nah, kalau diskriminannya negatif, dan A-nya itu positif, maka dia bilang definite positif. Namanya definite positif. Artinya apa? Artinya ini, semua nilai X kalau dimasukkan ke yang bawah itu hasilnya pasti positif. Coba aja. Mau dimasukin X yang berapapun, mau masukin bilangan positif, mau dimasukin negatif, mau dimasukin 0, hasilnya pasti positif. Itu namanya definite positif. Nah, artinya dalam hal ini, semua X memenuhi. Berarti sementara X-nya boleh diabaikan dulu deh. Kita fokus ke pembilang aja. Nah, pembilang kita punya tadi ada dua ya, yaitu min 1 plus akar 6 dan min 1 min akar 6. Ada dua nih. Yuk kita pasang di garis bilangan untuk mencari daerahnya. Yang sebelah kiri yang kecil ya. Yang berarti yang min 1 min akar 6. Yang kanan yang gede. Berarti min 1 plus akar 6. Nah, ceknya sama kayak tadi. Boleh pakai masukin nolnya ya. X-nya kita ganti 0. Dimasukin. Hasilnya apa? Negatif ternyata ya. Masukin ke atas loh ya. Masukin ke atas tadi kita punya apa? 0, min 5 ya, min 5 dibagi 2, negatif ternyata. Nah, dimasukin 0 ternyata hasilnya negatif. 0 tuh ada di tengah-tengah ya, 0-nya di tengah-tengah, berarti tanda di sekitar 0 itu negatif. Nah, kemudian karena akar-akar yang berbeda-beda, maka tandanya juga harus beda-beda, alias selang-seling.
Nah, begitu. Terus kita lihat pertanyaannya. Ya, pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya dia minta yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu apa ya? Negatif. Nah, berarti kita ambil daerah yang negatif nih. Nah, begitu. Jadi yang kakak arsir ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi X-nya, ya, jadi X-nya itu adalah antara min 1 min akar 6 dan min 1 plus akar 6, gitu ya. Sehingga ini jadi A-nya, yang kanan jadi B-nya. Pertanyaannya A plus B. A plus B berapa? Kalau ditambahin, maka akar 6-nya hilang. Tinggal min 1 tambah min 1, ketemunya minus 2 lagi. Gitu. Z, lanjut. Nomor 8 tentang eksponen di sini ya. Nah, jika 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X min 1 sama dengan 6, maka 2X dipangkatin X berapa? Nah, di sini kalau teman-teman merasa agak aneh dengan bentuk soalnya, boleh dimisalin dulu ya. Misal P-nya kita ganti dengan 4 pangkat X ya, atau 4 pangkat X-nya diganti dengan P. Nah, pakai sifat-sifat yang ada di nomor 6 ya, masih ingat nomor 6 tadi. Nah, di sini kan misal nih kita punya 4 pangkat X min 1. Ini kan bisa diuraikan menjadi 4 pangkat X dikali 4 pangkat min 1. Gitu ya. Kalau 4 pangkat X-nya diganti P, berarti kita punya P. Ya, P per. Nah, 4 pangkat min 1 hasilnya bukan min 4 loh ya, tapi seperempat. Ingat, kalau ada pangkat negatif, dia jadi per. Nah, berarti kita punya 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X min 1, itu menjadi P dikurangi P per 4, sama dengan 6. Nah, berarti kita punya 3 per 4 P sama dengan 6. Benar ya? P dikurangi P per 4, kan sama aja 1P dikurangi seperempat P. Ya kan? 1P dikurangi seperempat P, hasilnya 3 per 4 P. 3 per 4 P sama dengan 6, so kita punya P-nya sama dengan 8. Balikin lagi ke awal, P-nya itu siapa? P-nya itu adalah 4 pangkat X. Nah, 4 pangkat X sama dengan 8, yuk kita ubah, kita samakan basisnya. Ingat, 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Berarti 4 pangkat X menjadi 2 pangkat 2X. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dari sini kan bisa samakan basisnya ya. Karena basisnya udah sama, coret basisnya. Berarti kita punya 2X sama dengan 3, alias X-nya sama dengan 3 per 2, alias 1,5. Pertanyaannya apa? 2X pangkat X. Berarti 2X-nya tadi 3, dipangkatin dengan 3 per 2. Jadinya 3 pangkat 3 per 2, alias 3 pangkat 1,5. Ini 3 pangkat 1, 3 pangkat setengahnya menjadi akar 3. Jadi jawabannya nomor 8 adalah 3 akar 3. Bebek. Next, number 9, kita punya sistem persamaan linier 2 variabel. Ini pernah dipelajari di SMP. Boleh diselesaikan pakai substitusi atau eliminasi. Nah, kalau pakai eliminasi, kita langsung ketemu jawabannya nih. Ternyata X dan Y-nya sama dengan 3. Kakak yakin kalian semua udah menguasai metode ini ya. Jadi nomor 9 langsung aja jawabannya yang cendol. Next, nomor 10 tentang matriks. Ada 2 buah matriks di sana, matriks A dan matriks B. Dan diketahui hasil kali transposnya. Berarti A transpos dikali B transpos sama dengan 3, 2, 2, 4. Pertanyaannya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ingat ya transpos ya, baris jadi kolom. Ya. Nah, dari sini kita punya hasil kali. A transpos kali B transpos sama dengan 3, 2, 2, 4. Nah, A-nya kita transpos dulu, menjadinya 2, 1, 0A. B-nya ditranspos menjadi 1, 0, 1B. Nah, sama dengan 3, 2, 2, 4. Nah, A dan B ini kita kalikan ya. A transpos kali B transpos hasilnya adalah 3B A, AB. Sama dengan 3, 2, 2, 4. Masih ingat? Dua matriks dikatakan sama jika entry-entry ya atau elemen yang letaknya bersesuaian nilainya sama. Artinya apa? Yang di baris kedua kolom pertama hasilnya juga sama dengan yang di baris kedua kolom pertama. Berarti A sama dengan 2. Termasuk yang di sini B-nya juga pasti sama dengan 2. Nah, kan gitu. Berarti kita punya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 8. Jawabannya cendol. Nomor 11, nah ini tentang dimensi 3. Mungkin teman-teman yang di kelas 12 sekarang ini ada yang sudah belajar dimensi 3, ada yang belum ya. Tapi nggak apa-apa, dimensi 3 tetap harus dipelajari. Nah,
Tapi khusus soal nomor 11 ini, teorinya nggak terlalu dalam, karena pernah kalian ketemui di SMP kelas 8 kalau nggak salah ya. Nah, di sini kakak misal punya kubus ABCDFGH, panjang rusuknya dimisalkan R. Nah, di sini kita harus tahu ada 3 rumus dasar paling nggak yang harus diketahui ya. Panjang diagonal sisinya atau diagonal bidangnya R akar 2. Ya. Panjang diagonal ruangnya R akar 3 dan luas bidang diagonalnya adalah R kuadrat akar 2. Nah, nomor 11 ini dia bilang rusuknya sama dengan 8. Berarti R-nya 8 dong. Jarak dari A ke G. Nah, kalau teman-teman lihat dari A ke G, nih, dari A sampai G sono. Nah, maka AG itu adalah suatu diagonal ruang. Benar ya, suatu diagonal ruang. Sehingga panjang rusuknya adalah R akar 3. Karena R-nya 8, maka kita punya R-nya atau panjang AG-nya adalah 8 akar 3. Oke, terakhir nomor 12 tentang barisan geometri. Dia bilang suku kelimanya atau U5-nya sama dengan 3 dan U2 bagi U4 sama dengan 4 dengan R-nya positif. Nah, masih ingat ya, rumus dari suku ke N untuk barisan geometri Arni. UN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibaca Arni. Nah, kita lihat aja nih, U5, dia bilang U5. U5 sama dengan A kali R pangkat 4 berarti dong, ya kan? A kali R pangkat 4 sama dengan 3. Lalu, di sana kita punya U2, tulisin aja ya, U2 dibagi U4, ini sama dengan 4. Nah, berarti kita ganti aja ya, U2-nya, ini bukan U kuadrat, tapi U2. Indeksnya di bawah, itu indeks, bukan pangkat ya. Nah, berarti di sini U2 dibagi U4 sama dengan 4. U2 kan jadinya A kali R pangkat 1. Kemudian U4-nya A kali R pangkat 3 sama dengan 4. A-nya boleh coret, R-nya juga boleh coret. Sehingga yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal R kuadrat ya. Berarti kita punya 1 R kuadrat sama dengan 4. Berarti R kuadratnya sama dengan 1/4. Akibatnya apa? R-nya sama dengan setengah atau min setengah. Kan gitu, plus minus setengah kan? R-nya ada 2 macam. Bisa setengah, bisa min setengah. Cuman teman-teman lihat di soal, dia minta R-nya yang positif aja. Artinya kita ambil R-nya yang setengah. Ya, jangan yang min setengah. Kalau udah ketemu R-nya min setengah, R-nya setengah, dimasukkan ke U5 lagi. Ya, dimasukkan ke U5 lagi. Berarti kita punya A dikali R pangkat 4. Setengah pangkat 4 itu 1/16. Nah, ya kan? 1/16 sama dengan 3. Nah, berarti kita punya A-nya sama dengan 48. Nah, A-nya ketemu, R-nya ketemu, artinya pertanyaannya bisa kita jawab. Pertanyaannya jumlah 5 suku pertama alias S5. Nah, teman-teman boleh ngitung pakai rumus SN seperti ini, ya. Atau manual boleh, kebetulan boleh. Kenapa? Karena sukunya nggak banyak, 5 suku doang kan. S5 berarti suku pertama sampai suku kelima jumlahin. Suku pertamanya 48, ditambah suku keduanya berapa? Karena rasionya setengah, maka 48 kali setengah. Atau 48 bagi 2, berapa? 24. Suku ketiga, bagi 2 lagi. Suku berikutnya, bagi 2 lagi. Suku berikutnya, bagi 2 lagi. Nah, kan gitu. Ini kan masih enak ya. Kalau dijumlahin ketemunya 93. Jawabannya yang dodol, dawet. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan ya. Semoga bermanfaat pembahasannya supaya kalian TO-nya bisa bagus dan lolos semua UTBK 2021. Oke, semangat ya belajarnya, diulang-ulang terus. Makasih semuanya.